Tiongkok butuh 2 dekade membangun citra senjatanya kelas dunia, tapi hanya 3 perang dan 9 bulan untuk merusaknya. Pakistan, Venezuela, Thailand, Iran. Negara-negara ini mengeluarkan miliaran untuk membeli rudal, radar, dan jet tempur buatan Tiongkok demi perlindungan diri. Negara-negara yang mempercayai janji manis Beijing bahwa senjatanya bisa bersaing dengan Barat dengan harga setengahnya. Namun setiap kali salah satu negara ini terlibat konflik, mereka gagal. Dan Iran akhirnya menjadi korban terbesar dari semuanya. Bukan sekali, tapi 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan yang kedua jauh lebih buruk. Sekitar pukul 9 pagi tanggal 28 Februari 2026, pemimpin tertinggi Ali Khamenei dijadwalkan bertemu penasihat militer dan intelijen tertingginya di Teheran. Tanpa ia sadari, Mossad dan CIA sudah memiliki intelijen itu. Saat dia bersiap untuk pertemuan, pasukan ISREC dan Israel sudah bergerak cepat. Bukan hanya menuju Teheran, tapi secara bersamaan di lebih dari 20 dari 31 provinsi Iran. Dalam 60 menit berikutnya, pasukan ISREC dan Israel menyerang infrastruktur militer, situs nuklir, pangkalan rudal, komandan IRGC, dan gedung tempat Khamenei dan para penasehatnya duduk. Pada penghujung hari, Iran mengonfirmasi pemimpin tertingginya tewas bersama sekitar 40 komandan senior. Sejak itu, banyak laporan intelijen dan klaim korban jiwa bermunculan, namun hanya sedikit yang diketahui soal jaringan pertahanan udara Iran. Kita tahu sebagian besar atau bahkan semuanya telah hancur, tapi apakah mereka membalas? Jawabannya mungkin tidak. Menariknya, hal serupa terjadi saat kejadian pertama. Ketika Israel meluncurkan operasi Singa Bangkit pada 13 Juni 2025, lebih dari 200 jet tempur Israel, termasuk pesawat siluman F-35, pesawat penyerang F-15 dan F-16, memasuki wilayah udara Iran dalam 5 gelombang berturut-turut. Beberapa hari kemudian, Amerika Serikat melancarkan serangan lewat operasi Palu Tengah Malam. 7 pembom siluman B-2 Spirit lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Whitman di Missouri menjatuhkan 14 bom penghancur bunker Massive Ordnance Penetrator ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran, lalu kembali ke pangkalan. Setelah 12 hari, Iran praktis kehilangan seluruh jaringan pertahanan udaranya. Anda mungkin mengira ini akan memicu diskusi serius soal pemasok. Dan memang benar, itu terjadi. Pemasok malah mempermalukan pembeli dengan menuduh operator Iran tak bisa menggunakan sistem kelas dunia mereka. Namun itu belum yang terburuk. Beberapa hari setelah gencatan senjata Juni 2025, Menteri Pertahanan Iran dan lainnya pergi ke Beijing untuk membeli lebih banyak senjata dari Tiongkok. Pikirkan baik-baik hal ini. Iran melihat seluruh jaringan pertahanan udaranya dibongkar secara sistematis. Mereka dipermalukan oleh Tiongkok, tapi tetap memilih berbelanja ke Beijing. Saya tidak yakin cara menjelaskan keputusan itu, dan ini membuatnya makin aneh. Di saat yang sama, Iran membeli peralatan baru dari Tiongkok. Tiongkok kembali dipermalukan di Pakistan, di mana sebulan sebelumnya India menghancurkan sistem radar dan rudal buatan Tiongkok dalam operasi Sindur, pertempuran militer 4 hari pada Mei 2025. Beijing tidak mengakui adanya masalah pada sistem mereka dan menyalahkan operator Pakistan karena kurang profesional. Menurut media Myanmar Mizima, Beijing menekan Islamabad untuk menyembunyikan atau menghancurkan bukti kegagalan HQ-9B karena khawatir rekaman itu merusak bisnis ekspor pertahanannya. Pada Juli 2025, menurut beberapa laporan pertahanan, Iran telah menerima pengiriman sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9B buatan Tiongkok sebagai bagian dari kesepakatan barter minyak untuk senjata. Sistem ini dikerahkan untuk melindungi fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow, markas IRGC, serta pemimpin di sekitar Teheran dan Isfahan. Dan kita tahu persis bagaimana hasilnya. Tapi mengapa negara-negara ini terus mendatangi Tiongkok sejak awal? Dalam 2 dekade terakhir, industri pertahanan Tiongkok berkembang pesat dan membanjiri pasar Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sebagian besar pembeli adalah negara yang tak mampu membeli senjata barat atau terkena sanksi dan embargo. Negara seperti Iran dan Pakistan tak punya banyak pilihan. Iran misalnya telah menghadapi sanksi berat dari Barat sejak Revolusi Islam pada tahun 1979. Sebelumnya, militer Iran menggunakan perlengkapan dari Amerika dan Eropa. Mereka bahkan mengoperasikan F-14 Tomcat, salah satu jet tempur tercanggih pada masanya. Minggu lalu, serangan udara Israel menghantam pangkalan tempur taktis ke-8 Isfahan, markas armada F-14 terakhir milik Iran. IDF mengumumkan pada 8 Maret bahwa mereka telah menghancurkan pesawat Tomcat yang tersisa. Citra satelit mengonfirmasi setidaknya 2 hingga 3 F-14 hancur di darat. Setelah Revolusi Islam 1979, hubungan dengan Barat praktis runtuh dalam semalam.
Rusia memang pilihan, tapi pemimpin Iran tak pernah benar-benar percaya Moskwa. Senjata Rusia juga mahal dan kurang andal. Tiongkok ikut campur dengan konsisten menawarkan harga lebih murah dari Rusia dan mengklaim teknologinya setara atau lebih unggul. Akibatnya, Teheran sangat bergantung pada senjata Tiongkok. Kisah Pakistan pun serupa. Sebelum 1990-an, Pakistan banyak memakai perlengkapan Amerika dan Barat, terutama saat Perang Dingin ketika jadi sekutu utama Amerika Serikat melawan Soviet di Afghanistan. Namun semuanya berubah setelah uji coba nuklir Pakistan pada tahun 1998 AS langsung menjatuhkan sanksi berat dan memutus pasokan militer hampir seketika. Karena tak ada pilihan lain, Pakistan mempererat hubungan dengan Tiongkok yang dengan senang hati memasok jet tempur, tank, rudal, dan kapal perang terjangkau, sehingga cepat menjadi pemasok utama dan praktis satu-satunya untuk perlengkapan militer Pakistan. Tiongkok selama beberapa dekade konsisten memproduksi sistem senjata mengesankan, sering memamerkannya sebagai terobosan, bahkan kadang berani mengklaim senjata mereka lebih unggul dari teknologi Barat. Sebagai contoh, pada tahun 1990-an dan 2000-an, Tiongkok gencar mempromosikan teknologi rudal canggih dan jet tempur buatannya sendiri, seperti JF-17 Thunder yang dengan cepat menjadi pesawat tempur utama Pakistan. Pada 2010-an, Tiongkok meluncurkan jet tempur siluman J-20 yang diklaim mampu menyaingi atau melampaui F-22 dan F-35 Amerika. Mereka pun terus berinovasi. Beijing rutin meluncurkan hal baru tiap beberapa tahun. Rudal anti kapal, bom presisi, dan radar canggih menjanjikan performa setara Barat dengan biaya jauh lebih murah. Setiap kali, ini selalu jadi berita utama. Ini menciptakan ilusi bahwa teknologi Tiongkok setara dengan perangkat keras militer Barat, membuat senjata Tiongkok menarik bagi negara seperti Iran dan Pakistan yang butuh persenjataan canggih tapi tak mampu membeli atau mengakses opsi Barat. Setelah menghabiskan puluhan miliar dolar, negara-negara ini yakin mereka memiliki persenjataan mutakhir yang cukup kuat untuk bertahan atau menantang Israel dan India. Namun seperti yang kita lihat, mereka hanya membeli barang rongsokan Temu yang mahal. Kini Tiongkok punya kemitraan strategis dengan Iran. Beijing telah membeli sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran, sekitar 1,4 juta barel per hari, memberikan Teheran jalur ekonomi yang dibutuhkan untuk bertahan di bawah sanksi Amerika Serikat. Tiongkok membawa Iran ke dalam BRICS. Tiongkok mengajak Iran masuk Organisasi Kerjasama Shanghai. Perusahaan Tiongkok membantu membangun infrastruktur pengawasan domestik Iran. Selama bertahun-tahun, Beijing jadi penopang diplomatik dan ekonomi Iran, serta satu-satunya kekuatan besar di PBB yang konsisten memblokir resolusi Barat untuk Teheran. Amerika Serikat dan Israel membunuh Ayatollah. Kini, setelah lebih dari 2 minggu, Tiongkok tetap tak tampak. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menelpon rekannya di Rusia dan menyatakan pembunuhan pemimpin Iran tidak dapat diterima. Namun, itu satu-satunya tanggapan Tiongkok. Bandingkan dengan bantuan Amerika Serikat ke Ukraina, senjata, uang, dan modal politik. Sementara itu, Tiongkok bahkan tak sanggup mengirim surat kecaman keras ke mitra strategisnya. Ini sudah jadi masalah besar bagi cara Beijing tampil ke dunia. Tiongkok selama 1 dekade membangun arsitektur diplomatik dan keamanan alternatif seperti BRICS, Organisasi Kerjasama Shanghai, dan Inisiatif Keamanan Global dengan tawaran utama bahwa Tiongkok menjadi mitra andal bagi negara-negara yang tak ingin bersekutu dengan Amerika Serikat. Iran seharusnya jadi contoh utama janji itu, namun saat diuji, Beijing hanya memberi dukungan moral. Masalahnya, bukan senjata Tiongkok yang gagal di satu negara. Senjata-senjata itu gagal hampir di semua tempat secara bersamaan. Kegagalannya konsisten, jadi Anda tak bisa menyalahkan operator atau kondisi tertentu. Buktinya pun jelas. Dalam operasi 3 jam semalam, pasukan khusus Amerika Serikat menerbangkan helikopter ke Caracas, mengevakuasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kediamannya, dan menerbangkannya ke kapal perang Amerika Serikat, lalu memindahkannya ke New York City untuk menghadapi tuduhan narkoterorisme. Lebih dari 150 pesawat diluncurkan dari sekitar 20 pangkalan dan kapal perang yang berbeda di seluruh belahan barat. Jenderal Dan Kane menyebutnya sebagai operasi paling terkoordinasi dan presisi dalam sejarah militer Amerika. Seperti Iran, Venezuela juga banyak investasi pada peralatan pertahanan udara buatan Tiongkok untuk mencegah kejadian serupa. Negara tersebut mengoperasikan beberapa sistem radar anti-siluman JY-27A buatan Tiongkok yang dipasarkan oleh Beijing sebagai sistem yang mampu mendeteksi F-22 dan F-35 dari jarak lebih dari 150 mil.
Sistem-sistem ini terhubung dalam jaringan lebih luas bersama baterai S-300VM Rusia dan sistem Pancer S-1. Tak satu pun dari mereka menembakkan rudal ke ratusan jet, drone, dan helikopter Amerika di wilayah itu. Tidak ada rudal yang ditembakkan. Ini bagian yang sangat penting. S-300 Rusia itu setidaknya akan mencoba untuk menargetkan sesuatu. Kita tahu sistem itu berfungsi, terbukti di Ukraina, di mana kedua pihak memakai S-300 untuk menembak jatuh pesawat, rudal, dan drone selama perang. Ukraina memakai S-300 untuk menembak jatuh jet Rusia, sedangkan Rusia menembakkannya ke kota Ukraina. Suka atau tidak, S-300 memang dipakai menyerang target sesuai fungsinya. Masalah Venezuela bukan pada perangkat keras Rusia, tapi karena mereka menghubungkannya langsung ke jaringan radar Tiongkok. Inti dari JY-27A adalah menjadi mata dari seluruh sistem, mendeteksi pesawat siluman yang datang cukup awal agar rudal bisa diarahkan ke sasarannya. Bagaimanapun juga, Beijing mengiklankan alat itu mampu mendeteksi pesawat seperti F-35 dari jarak 300 hingga 500 km. Itulah yang dibayar oleh Venezuela. Namun selama 3 jam pasukan AS Serikat berada di dalam wilayah udara Venezuela, JY-27A tidak mendeteksi apapun. Jet perang elektronik EA-18G Growler mengacaukan semua jaringan radar sebelum radar mendapatkan pelacakan yang berguna. Pada akhirnya, helikopter operasi khusus terbang langsung ke kediaman Maduro dan membawanya langsung ke ARS Serikat. Yut Song-chi, purnawirawan, mayor jenderal Taiwan dan mantan kepala perguruan tinggi perang politik Universitas Pertahanan Nasional Taiwan, menyatakan sistem Tiongkok tampak modern di atas kertas, tapi gagal saat menghadapi pertempuran sesungguhnya. Thailand hampir setengah tahun berselisih perbatasan dengan Kamboja terkait wilayah sengketa. Saat pertempuran kembali pecah pada Desember, Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengerahkan tank tempur utama V-24 buatan Norinco Tiongkok ke garis depan. Sebuah laras meriam meledak. Kolonel Licha dari Angkatan Darat Thailand, wakil juru bicara, mengonfirmasi insiden ini dan melaporkan 3 kru mengalami luka bakar dan gegar otak. Angkatan Darat Kerajaan Thailand melakukan penyelidikan teknis menyeluruh dan hasilnya sangat mengecewakan. The National Interest melaporkan laras tersebut pecah pada sekitar 40% masa pakai seharusnya. 40%. Untuk memahami mengapa angka itu memberatkan, Anda butuh sedikit konteks. Laras standar Abrams M1A2 dinilai untuk 500-700 peluru, tergantung jenis amunisi, dan biasanya mereka rutin mencapai atau melebihi jumlah itu. Leopard 2 juga memiliki kisaran serupa. Bahkan laras T-72 dan T-90 Rusia, meski dipakai dalam kondisi lebih berat dan perawatan minim, umumnya tetap mencapai masa pakai yang ditetapkan. Sebagai perbandingan, VT-4 hanya dinilai untuk sekitar 500 peluru, itu pun batas bawah. Namun laras yang pecah gagal setelah sekitar 200 tembakan. Itu bukan satu-satunya masalah Thailand dengan tank-tank ini. Sejak menerima tank, kru melaporkan masalah berulang pada sistem penggerak kubah, keandalan kendali tembak, dan mesin. Kru menilai lapisan baja samping kurang memadai dan kecepatan putar kubah terlalu lambat untuk pertempuran dinamis. Sekarang, untuk bersikap adil, V-24 harganya kira-kira setengah dari Leopard 2 atau Abrams, sekitar 45 juta dolar per unit dibandingkan dengan 8-10 juta dolar untuk tank-tank barat. Mungkin Anda berpikir Anda mendapat sesuai yang dibayar. Setengah harga berarti ada yang dikorbankan. Itu wajar, kecuali laras gagal sebelum setengah umur yang dijanjikan. Laras itu gagal pada 40% dari 500 tembakan, jadi kurang dari setengahnya. Kru Thailand telah melaporkan sebagian besar masalah sejak hari pertama, namun laporan itu tak direspon serius hingga laras meledak saat pertempuran. Hingga kini, pejabat Tiongkok belum pernah membahas masalah dan kegagalan laras VT-4. Berdasarkan apa yang sudah kita lihat, kemungkinan besar pihak Tiongkok akan mencari cara untuk menyalahkan kru karena memuat amunisi dengan cara yang salah. Myanmar adalah pelanggan ekspor pertama untuk JF-17 Thunderbird, sebuah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan bersama oleh Aeronautical Complex Pakistan dan Chengdu Aircraft Corporation dari Tiongkok. Myanmar menandatangani kesepakatan pada 2016 dan menerima pesawat pertama pada 2018. Dalam 4 tahun, semua armada yang dikirim telah dikandangkan. Daftar kegagalannya memalukan. Retakan struktural pada ujung sayap dan hardpoint, kegagalan radar yang terus-menerus pada sistem KLJ-7 buatan Tiongkok, masalah mesin, dan kerusakan komputer persenjataan yang secara harfiah memperkecil zona peluncuran untuk rudal jarak jauh di luar jangkauan visual selama latihan. Pesawat-pesawat ini sangat berbahaya untuk diterbangkan, apalagi untuk bertempur. Junta militer Myanmar mengirim pesan tegas ke Islamabad menuntut pertanggungjawaban.
Pakistan mengirim tim teknis pada September 2022 dan 2023, namun akhirnya tidak ada yang berhasil diperbaiki. Junta begitu marah hingga Jenderal Min Aung Hlaing langsung membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir. Pikirkan itu sejenak. Seorang pemimpin kediktatoran militer yang tak dikenal sopan santunnya merasa perlu langsung mengeluh kepada dua pejabat tertinggi Pakistan tentang jet tempur rusak. Dan ketika itu pun tidak membuahkan hasil, Tiongkok harus turun tangan. Utusan Tiongkok terbang ke Naypyidaw bukan karena mereka peduli dengan Angkatan Udara Myanmar, tetapi karena JF-17 adalah proyek kerjasama pengembangan Tiongkok dan reputasinya di pasar ekspor global mulai tercoreng. Beijing harus mengatasi situasi sebelum kabar menyebar luas. Akhirnya, Angkatan Udara Myanmar sepenuhnya meninggalkan JF-17 dan kembali mengandalkan MiG-29 Yak-130 dan K-8 untuk berperang dalam perang saudara mereka. Sejak itu, junta menolak negosiasi baru soal pengadaan pesawat pengganti dari Pakistan. Setelah melihat kejadian di Angkatan Udara Pakistan saat melawan India, bisakah Anda benar-benar menyalahkan mereka? Yang kacau adalah bahkan Nigeria mengalami hal yang sama. Pada akhir tahun 2025, seluruh armada JF-17 mereka tidak bisa terbang. Pada November 2023, Lagos sudah muak dan menandatangani kontrak dengan Leonardo dari Italia untuk 24 pesawat tempur ringan M346FA sebagai pengganti. Jadi Pakistan sekarang telah mengekspor JF-17 ke tepat 3 negara sepanjang sejarah pesawat itu. 2 di antaranya sudah mundur. Negara ketiga baru menerima pesawat itu beberapa bulan lalu dan Anda bisa melihat arahnya. Pada akhirnya gambaran besarnya tetap konsisten, menyangkal segalanya, menyalahkan yang lain. Thailand salah menggunakan tank mereka. Myanmar dan Nigeria tidak merawat jet mereka. Masalah sebenarnya Venezuela adalah mempercayai baterai Rusia. Operator Pakistan tidak cukup terlatih. Masalahnya tidak pernah pada senjatanya. Bukan produsennya, tapi selalu pelanggannya setiap saat. Sekarang, masalah bagi Tiongkok adalah mereka menggunakan sistem yang persis sama untuk melindungi diri mereka sendiri. HQ-9B yang sama yang gagal di Pakistan, radar JY-27A yang sama yang menjadi buta di Venezuela, semuanya dikerahkan di sekitar Beijing, di sekitar Tibet, dan di setiap pulau yang telah dimiliterisasi Tiongkok selama 1 dekade terakhir di Laut Cina Selatan. Faktanya, radar JY-27A juga dikerahkan di dekat Danau Panggong Tso di Ladakh Timur, tepat di seberang posisi militer India di sepanjang perbatasan Himalaya. India sudah tahu persis bagaimana kinerja radar itu saat berada di bawah tekanan. India menghancurkan model serupa di pangkalan udara Chunyan milik Pakistan saat operasi Sendur. India mengetahui frekuensi pengacau, waktu respons, dan titik butanya. Pikirkan apa artinya itu jika menghadapi senjata India, terutama rudal BrahMos. Ini adalah rudal jelajah supersonik yang terbang serendah 5 meter di atas permukaan tanah pada fase terminalnya. Dan di atas semua itu, rudal ini bahkan tidak terbang dalam garis lurus. Di darat, rudal ini memanfaatkan medan asli dengan mengikuti lembah, lereng, dan punggungan, serta memakai rintangan alami agar tetap di luar jangkauan radar yang lebih jauh. Dan semua ini dilakukan pada kecepatan sekitar Mach 3, yang kira-kira setara dengan 1 km setiap detik. Rudal berkecepatan Mach 3 yang tersembunyi di balik cakrawala radar memberi pihak bertahan hanya beberapa detik untuk merespons. Dalam detik-detik terakhir, BrahMos bermanuver mendadak ke samping dan atas sambil tetap terbang rendah, makin mempersulit pelacakan radar dan solusi pengendalian tembakan. Jadi pada saat radar pengendali tembakan HT-233 milik HQ-9B benar-benar mendeteksinya, rudal itu sudah berada di dalam jendela pertempuran. Itu belum termasuk platform peperangan elektronik India yang aktif mengacaukan radar sebelum baterai bisa mengunci target. Beberapa kali, situs peluncuran rudal Pakistan diserang sebelum meluncurkan satu pun rudal pencegat. India, Amerika Serikat, dan Taiwan juga memperhatikan kegagalan sistem buatan Tiongkok ini. Dan kemudian mereka semua menyaksikan hal yang sama terjadi di Venezuela pada Januari 2026. Dan lagi di Iran hanya 6 minggu setelahnya. Sekarang, bayangkan seperti apa invasi ke Taiwan. PLA harus menyeberangi sekitar 180 km perairan terbuka. Mereka harus melakukan pendaratan amfibi di pantai pulau yang dijaga ketat dan pantainya dikelilingi karang. Mereka harus menekan pertahanan udara Taiwan dan mungkin menghadapi kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat serta pesawat siluman angkatan udara.
Semua itu bergantung pada jaringan radar PLA, baterai rudal permukaan ke udara, dan integrasi peperangan elektronik mereka yang harus tetap berfungsi di bawah tembakan, gangguan, serta tekanan penekanan pertahanan udara musuh oleh Amerika. Lebih baik daripada yang pernah berhasil di keempat negara lain yang baru saja kita bahas. Faktanya, Center for Strategic and International Studies telah melakukan simulasi perang publik paling detail tentang skenario invasi Taiwan. Mereka melakukannya bukan sekali, bukan 2 kali, melainkan 24 kali dalam berbagai skenario. Dalam kebanyakan kasus, Amerika Serikat, Taiwan, dan Jepang berhasil menggagalkan invasi meski biayanya sangat besar. Puluhan kapal hilang, ratusan pesawat hancur, puluhan ribu personel militer tewas. Dan itu pun dengan asumsi senjata Tiongkok berfungsi seperti yang diiklankan, yang mana, seperti yang baru saja kita bahas beberapa menit terakhir, kenyataannya tidak demikian. Simulasi perang menyimpulkan opsi terbaik Amerika Serikat untuk mempertahankan Taiwan adalah menyerang dan menghancurkan pertahanan udara PLA, pangkalan udara dan rudal, artileri, serta pusat komando dan kendali operasional. Seperti yang kita lihat sedang terjadi di Iran saat ini. Kegagalan peralatan Tiongkok di berbagai konflik tidak hanya menurunkan kepercayaan pada penjualan senjatanya, tetapi juga memunculkan keraguan soal pertahanan Tiongkok. Sebenarnya hal ini tidak mengejutkan, karena pada akhir 2023, penilaian intelijen Amerika Serikat mengungkapkan sesuatu yang, jika benar, merupakan salah satu skandal militer paling merusak di era modern. Korupsi di pasukan roket Tiongkok yang menangani persenjataan rudal nuklir dan konvensional begitu parah hingga beberapa rudal berbahan bakar cair diisi air, bukan bahan bakar roket. Kompleks silo rudal di Tiongkok Barat ditemukan memiliki cacat konstruksi, seperti tutup silo terlalu berat atau rusak secara mekanis, sehingga tidak dapat dibuka sesuai desain dan bisa mencegah peluncuran saat darurat. Ingat, senjata nuklir seharusnya jadi jaminan keamanan tertinggi bagi negara. Dalam beberapa bulan berikutnya, Xi memecat sekitar 15 pejabat militer dan industri pertahanan utama, termasuk Menteri Pertahanan, Komandan dan Komisaris Pasukan Roket, serta beberapa perwira tinggi lainnya. Menteri Pertahanan Li Xiongfu menghilang dari pandangan publik pada Agustus 2023 dan secara resmi diberhentikan 2 bulan kemudian, setelah hanya 7 bulan menjabat. Pencopotan pimpinan pasukan roket adalah kali pertama seluruh komando tertinggi dari sebuah cabang strategis diganti dalam sejarah modern PLA. Pada April 2025, Jenderal He Weidong, pejabat militer tertinggi kedua di Tiongkok dan wakil ketua Komisi Militer Pusat, ditangkap dan dicopot dari jabatannya. Pada November 2024, Laksamana Miao Hua, Kepala Departemen Kerja Politik Komisi Militer Pusat, diskors karena pelanggaran disiplin. Keduanya resmi dikeluarkan dari partai pada Oktober 2025. Bahkan sekarang, Xi Jinping secara sistematis membersihkan jajaran teratas institusi yang seharusnya bisa ia andalkan untuk berperang, karena ia benar-benar tidak tahu apakah institusi itu akan melakukannya. Tapi itu sudah mendahului cerita. Mari kita bicara tentang bagaimana Tiongkok memanipulasi para pembelinya, baik yang sekarang maupun yang akan datang, dan pada dasarnya ini bermuara pada 5 langkah propaganda. Langkah pertama, mesin propaganda Tiongkok mengklaim kemenangan. Setelah operasi Sendur, Mei 2025, media pemerintah Tiongkok dan pejabat Pakistan mengklaim bahwa Pakistan telah menembak jatuh 3 dan kemudian lebih banyak lagi jet tempur Rafale buatan Prancis dengan menggunakan jet J-10C buatan Tiongkok yang dipersenjatai dengan rudal PL-15E. Klaim itu sangat spesifik dan percaya diri hingga memengaruhi pasar saham. Saham Afiq Chengdu Aircraft, produsen J-10 dan JF-17, melonjak hampir 60%. Indeks aerospace dan pertahanan Tiongkok naik akibat propaganda itu. Sedangkan saham Dassault Aviation, pembuat Rafale dari Prancis, justru turun di hari yang sama. Langkah 2, bukti-buktinya runtuh. Analis Osin melacak nomor ekor Rafale tertentu yang diklaim telah ditembak jatuh oleh Pakistan. BS-021, BS-022, dan BS-027, dan ditemukan bukti foto ketiganya muncul dalam latihan udara bersama India AS beberapa minggu kemudian. Konsultan penerbangan Prancis Xavier Tetilmin mengidentifikasi puing-puing yang disebut media Pakistan sebagai Rafale yang ditembak jatuh ternyata adalah tangki bahan bakar dari Desember 1984 sebelum Rafale terbang pertama kali. Langkah 3, sahamnya terkoreksi. Avak Chengdu turun kembali sepanjang akhir Mei hingga Juni. Pada akhir Desember 2025, saham tersebut diperdagangkan di sekitar 76 yuan, turun lebih dari 20% dari puncaknya. Itu terjadi meski tembok api internet Tiongkok menekan informasi yang bertentangan dengan narasi resmi.
Sementara itu saham Dassault pulih dan pesanannya tetap kuat. Indonesia menandatangani pernyataan minat Rafale pada 28 Mei 2025, 2,5 minggu setelah Pakistan mengklaim menembak jatuh salah satunya. Langkah 4, Tiongkok merilis film dokumenter pengendalian kerusakan. Pada 21 Mei 2025, beberapa hari setelah puncak pasar dan sebelum bantahan selesai, program National Memory di televisi pemerintah Tiongkok menayangkan serial 2 bagian, Legenda J-10, membahas pengembangan jet itu dan menyebutnya keajaiban dalam sejarah pertahanan udara. Ditujukan pada warganya sendiri yang takkan pernah melihat bantahan itu. Langkah 5. Menyalahkan pelanggan. Karena tak bisa mengendalikan lingkungan informasi di luar Tiongkok seperti di dalam negeri, mereka menggunakan satu-satunya langkah yang tersisa. Kita masih menunggu respons Tiongkok terkait sistem yang dibeli Iran beberapa bulan lalu, sementara pasar senjata global tak menunggu. Menurut peringkat terbaru dari SIPRI yang diterbitkan pada Maret 2026, Tiongkok kini menjadi eksportir senjata terbesar kelima di dunia dengan 5,6% dari transfer senjata global, tergeser dari posisi keempat oleh Jerman yang melampaui Beijing dengan 5,7%. Laporan 100 perusahaan senjata teratas dari SIPRI juga menemukan pendapatan gabungan 8 perusahaan Tiongkok yang dipantau turun 10%. Narinco, produsen tank dan senjata yang laras V24-nya meledak di Thailand, mengalami penurunan pendapatan sebesar 31%. Pakistan dikabarkan sedang menjajaki sistem pertahanan udara Siper milik Turki untuk menggantikan HQ-9B yang gagal. Tiongkok tetap akan menjual senjata. Putusnya pasokan dari barat membuat banyak negara punya sedikit pilihan terjangkau, sehingga Tiongkok tetap jadi satu-satunya opsi bagi banyak negara. Dan lihat, seseorang bisa saja berargumen bahwa Tiongkok masih memiliki senjata di gudangnya yang tidak diekspor. Sistem yang hanya mereka simpan untuk diri sendiri, yang mereka sebut benar-benar canggih, dan itu memang masuk akal. Namun Tiongkok tidak tahu pasti efektivitas senjata-senjata ini melawan musuh sesungguhnya, karena dalam 47 tahun terakhir, Tiongkok hanya sekali berperang, yaitu konflik perbatasan tahun 1979 dengan Vietnam, yang menurut banyak laporan hasilnya kurang baik. Sejak itu, semua hanya latihan, parade, dan dokumenter di TV pemerintah. Di sisi lain, sistem-sistem barat terus-menerus diuji dalam pertempuran nyata di Teluk, di Suriah, di Ukraina, di Venezuela, dan sekarang sekali lagi di Iran. F-35 kini mengonfirmasi kemenangan udara ke udara dan penetrasi siluman terverifikasi. BrahMos telah menghancurkan target nyata dalam perang sesungguhnya. IE-18G Growler telah melumpuhkan jaringan radar nyata di 3 negara berbeda dalam 12 bulan terakhir. Sistem Tiongkok menjalani uji coba dunia nyata pertama mereka pada tahun 2025 dan 2026. Hasilnya sudah keluar dan hasilnya sangat buruk. Xi telah memecat para jenderal. Dia telah merestrukturisasi Tentara Pembebasan Rakyat. Dia telah mengeluarkan uang untuk modernisasi selama 2 dekade. Dia membangun angkatan laut terbesar dunia berdasarkan jumlah keseluruhan, persenjataan rudal balistik terluas di luar Amerika Serikat, serta jaringan pengawasan dan aset luar angkasa yang menyaingi milik Barat. Semuanya terlihat meyakinkan, hingga negara-negara mulai memakai senjata dalam perang sesungguhnya.